فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah mempelajari terkait masalah nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nasab tersebut secara mutawatir dan terjadi ijma'. Sampai mana nasab Nabi yang mutawatir dan disepakati oleh para ulama itu sampai siapa? Indak Jabir Adnan. Adapun setelah Adnan maka itu terjadi khilaf untuk sampai ke Nabi Ismail, demikian Ibrahim, apalagi sampai ke Nabi Nuh. Itu khilaf sangat kuat. Jadi kita bisa menetapkan berdasarkan riwayat yang mutawatir, dan yang disepakati itu hanya sampai pada Adnan. Dan juga di antara tanbih penting terkait masalah kelahiran dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dan wafat sama-sama pada hari Senin dan sama-sama pada bulan Abah Indak Fatur Rabiul Awal, hanya beda tanggal. Nah, adapun untuk wafatnya maka jelas, karena saat itu tarikh sudah jelas, kawan, yaitu tanggal berapa wafatnya Indak Fatih 12. Adapun tentang lahirnya ini yang terjadi khilaf yang sangat kuat. Nah, riwayat yang sahih dalam masalah ini, beliau lahirnya tanggal berapa? Indaki Abdullah, tanggal 8 Zulhijjah. Tayyib, itu yang dirajikan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Nah, berdasarkan riwayat yang sabit dalam masalah ini, walaupun masyhur di tengah-tengah kita tanggal 12, tapi untuk penetapan tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal ini kita tidak mendapati riwayat yang sahih. Baik. Pembahasan berikutnya, ma nubbi'a bihi wa ma ursila bih. Di antara perkara yang butuh kita ketahui terkait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan dengan apa beliau diangkat menjadi rasul. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam risalah beliau Thalathatul Usul tegas mengatakan apa, Iqbal? Nubbi'a bi'iqra' wa ursila bil muddathir. Ini kalimat singkat yang mengumpulkan dua pembahasan tadi, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi ketika diturunkan kepada beliau 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram.
alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di sini ikhwan. Nah, 5 ayat pertama yang turun yang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Yang turunnya ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyendiri di Gua Hira pada kisah yang masyhur dalam hadis Bad'il Wahyu, awal turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fi an-naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhi. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Adalah awal-awal perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya di awal-awal mendapatkan wahyu itu berupa mimpi-mimpi yang benar di dalam naum, di dalam tidurnya. Ini sebelum turun Iqra, ikhwan. Yaitu sebelum turun Iqra sudah diawali dengan mimpi-mimpi yang shadiqah, dan dulu telah kita bahas. Ada berapa jangka beliau mendapatkan mimpi-mimpi ini sebelum turunnya Iqra? Siapa masih ingat? Badri? Ketika kita membahas tentang adab di saat melihat mimpi, karena mimpi itu bagian dari berapa bagian kenabian? Taib. Ketika kita membahas ru'yal mu'min juz'un min sittah wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi orang yang beriman itu satu bagian dari 46 bagian kenabian. Nah, di antara taujih yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa jumlah ini? Yang jelas jumlah ini tauqifiyah. Cuman ketika melihat waktu dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwan, bagian beliau mendapatkan ru'yah as-shadiqah itu 6 bulan. 6 bulan dibandingkan keseluruhan waktu beliau berdakwah. Maka itu adalah seperti ibarat 1/6 dari 46 bagian. Taib. Ru'yah shadiqah ini sekitar 6 bulan sebelum turunnya Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Taib. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhi thumma hubbiba ilaihi al-khala' fakana yakhlu bi ghari hira'in fatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali dhawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya, akhwan, ketika melihat keadaan orang-orang Quraisy yang di atas kejahilan menyembah berhala, beliau sering menyendiri. Di awal-awal suka melihat mimpi-mimpi yang hak. Kemudian ada perasaan suka untuk mengasingkan diri, menyendiri untuk beribadah kepada Allah di Gua Hira saat itu. Sampai turunlah wahyu dengan datangnya Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya. Taib. Untuk Untuk menyampaikan wahyu, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Dan itu turun, ikhwan, pada Ashrul Awakhir min Ramadan, yaitu pada Lailatul Qadar.
Kemudian beliau setelah itu akhwan beberapa saat terputus wahyu. Sampai kemudian turun surat Al-Muddatsir yang dengannya beliau diangkat menjadi rasul. Makanya kalau ditanya dengan apa beliau diangkat menjadi nabi, maka dengan Iqra, yaitu dengan Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Muddatsir kepada beliau. Hal ini ditunjukkan dalam hadis muttafaqun alaih juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ada dalam Sahih Bukhari. Tayyib, wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi baina ana amshi idh sami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard. Fa fariqtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni fadassiruhu atau fadatsaruhu. Fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fattahhir warrujza fahjur. Nah, ini Nabi mengisahkan tentang apa fatratul wahyu, yaitu berhentinya wahyu setelah turun Iqra. Dan itu ujian juga bagi beliau. Saat itu beliau merasa berat. Nah, karena kok lama enggak turun wahyu. Kemudian ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba mendengar suara dari langit dan beliau mengangkat pandangannya, tiba-tiba melihat malaikat yang dulu datang di Gua Hira, yaitu Jibril, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Maka Nabi ketakutan, kemudian pulang meminta untuk diselimuti. Nah, maka kemudian turun ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, berdirilah dan berikan peringatan kepada manusia. Nah, di sini perintah untuk beliau berdakwah. Sebelumnya pada Iqra, ikhwan, belum ada perintah untuk menyampaikan. Nah, maka di sini beliau diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Qum fa'anzir. Maka para ulama beristimbat dengan itu. Nah, disitulah beliau diangkat menjadi rasul. Kemudian wa ma ursila bih, di antara hal yang butuh kita ilmu ya terkait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara apa yang beliau diutus dengannya. Nah, beliau diutus dengan apa? Al-huda wa dinil haq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Nah, yang ditafsirkan oleh para imam ayat ini, ikhwan, di surat apa? Ini datang dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, di surat apa? Yang pertama, hendak Mujahid. Yang mudah. As-Saff. Terusnya liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Tayyib. Juga yang persis dengan ayat ini di surat apa? Hendak Ismail. Nah, yang persis liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. At-Taubah. Nah, dalam surat At-Taubah sama, ikhwan. Taubah ayat 33 dengan As-Saff ayat 9 sama. Kemudian yang ketiga di surat Al-Fatih, tapi ada perbedaan di akhirnya.
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Jadi penegasan perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya itu ditegaskan dengan konteks yang sama. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran, di surat Taubah, kemudian di surat As-Saff dan Al-Fatih. Bil huda wa dinil haq. Kalau antum ditanya dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, jawabannya apa? Tadi hendak ya Hanif, bil huda wa dinil haq. Al-huda itu apa? Al-huda al-ilmun nafi' wa dinul haq al-amalus salih. Beliau diutus dengan membawa petunjuk. Itulah ilmu yang bermanfaat, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dinul haq, dan agama yang hak, yaitu agama yang menyeru kepada amalan saleh. Baik. Ini secara global tentang perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Yang kapan saja kaum muslimin betul-betul mengambil 2 hal ini, yaitu al-ilmu wal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menangkan mereka di atas semua agama-agama yang ada. Tayyib. Kemudian mengetahui negeri beliau, wa baladuhu wa muhajaruh. Mengetahui negeri tempat beliau lahir, yaitu Makkah. Yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan ini negeri yang paling utama, yang padanya terdapat rumah yang paling agung, Baitullah Ka'bah, yang salat di sana berapa kali lipat dibandingkan salat-salat tempat lain, Muhammad? Berapa ribu? 10.000. Berapa Nasrul? 1.000? 100.000. Ya, dibetulkan Muhammad. 100.000 kali lipat dibandingkan salat-salat di tempat yang lain selain Masjid Nabawi. Yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kota Makkah, akan tetapi karena beliau dimusuhi, diusir dari sana, maka beliau pun beliau berhijrah menuju ke Madinah. Beliau tegaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, ma atyabuka min balad wa ahabbuka ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak. Betapa bagusnya engkau dan betapa aku mencintaimu, yaitu negeri Mekah. Seandainya saja kaumku tidak mengeluarkanku darimu, maka tentu aku tidak akan tinggal di tempat yang lain. Jadi Nabi SAW sangat mencintai kota Mekah. Akan tapi karena beliau diusir dari kaumnya, akhirnya beliau berhijrah. Tayyib. Di mana Rasulullah SAW berarti tinggal di Mekah selama berapa tahun? Muhammad. Semenjak lahir beliau tinggal di Mekah berapa tahun? 53 tahun. Karena beliau diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Kemudian berdakwah di Mekah 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah. Dan sebab Nabi SAW mencintai kota Mekah, yang pertama karena memang itu adalah kota yang paling Allah cintai dan kota terbaik yang ada di muka bumi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan
oleh Adi bin al-Hamra Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di Hazwarah yang ada di pasar Mekkah, kemudian mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa habbul ardi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, sungguhnya engkau adalah sebaik-baik tanah di muka bumi ini, sebaik-baik tempat di muka bumi ini, dan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya Nabi sangat mencintainya, dan wajib juga atas kita, atau sepantasnya bagi kita untuk mencintai kota Mekkah, walaupun tidak bisa tinggal di sana atau belum mendapatkan rezeki untuk pergi ke sana, tapi setiap muslim hendaknya mencintai kota tersebut dan memohon kepada Allah agar senantiasa dijauhkan dari keburukan. Karena saking cintanya kepada kota Mekkah, Nabi meminta kepada Allah agar juga diberi rasa cinta tersebut kepada kota Madinah yang menjadi tempat hijrah beliau. Di antara doa beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim, Allahumma habbib ilainal Madinah kama habbabta Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah aku mencintai kota Madinah sebagaimana engkau telah menjadikanku mencintai kota Mekkah atau lebih besar lagi. Ini juga menunjukkan bahwa namanya seorang mencintai tempat tinggal itu sesuatu yang tabi'i. Tak bedanya seorang muslim itu menjadikan kecintaan itu ada nilai ibadahnya. Misalnya mencintai suatu tempat karena di situ dia bisa beribadah, di situ ada markas ahli sunnah, di situ dia bisa menegakkan sunnah bersama dengan saudara-saudaranya ahli sunnah. Maka sepantasnya untuk dia mencintai tempat-tempat yang demikian, bukan hanya sekedar karena itu tanah kelahiran belaka. Walaupun fitrah manusia pada tanah kelahiran memang mencintainya, tapi kapan saja tanah kelahiran kok tidak bermaslahat bagi agamanya, malah cenderung agamanya menjadi buruk, sepantasnya untuk meninggalkannya dan mencari tempat di muka bumi ini yang dia bisa menegakkan agamanya, beribadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia biasa mati di tempat yang baik, sebagaimana kisah pembunuh 100 nyawa ketika ingin berubah menjadi baik karena lingkungan pengaruh. Lingkungan pengaruh, dia sampai membunuh sekian banyak manusia, sampai 100 nyawa dia bunuh. Itu sebabnya karena tempatnya buruk, mendorong untuk berbuat jelek. Akhirnya dinasihatkan, idhab ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan salihina u'budillaha ma'ahum. Pergi engkau ke tempat demikian-demikian karena di sana manusia-manusia yang saleh, maka beribadahlah engkau bersama dengan mereka. Baik. Jadi ini negeri tempat beliau lahir, Mekkah. Kemudian hijrah ke Madinah. Setelah tinggal di Mekkah selama berapa tadi? 13 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah 53. 53 tahun. Maksudnya berdakwah di Mekkah 13 tahun setelah diangkat menjadi Rasul. Baik. Kemudian setelah hijrah, beliau berdakwah di Madinah, dan setelah 10 tahun berdakwah di sana, kemudian Allah Subhanahu wa taala menangkan Islam atas agama-agama yang ada. Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Sebagaimana telah kita bahas kemarin di bulan Rabiul Awal. Berarti baru sekitar berapa bulan dari pulangnya berhaji, dari Dzulhijjah, Muharram, Safar,
kemudian Rabiul Awal, 3 bulan setelah beliau pulang dari hajinya. Taib. Kemudian di antara pembahasan terpenting dalam mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengenal hak-hak beliau. Secara ringkas di antara hak-hak beliau yang pertama adalah ittiba'uhu fi jami'i ma ya'muru bihi wa yanha anhu. Hak beliau yang pertama yaitu mengikuti ittiba' terhadap beliau pada semua yang beliau perintahkan dan beliau larang. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian yang kedua, as-siqatu bi sihhati ma yaqul. Harus percaya dan yakin dengan kebenaran apa yang beliau ucapkan. Atau yang diungkapkan oleh para ulama dengan tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua kabar-kabar yang beliau sampaikan. Baik saat ini masuk akal kita atau belum. Baik perkara gaib maupun perkara nyata. Kalau itu khabar yang benar dari Nabi, maka wajib kita imani. Yang ketiga, mahabbatuhu wa mahabbatu ma yuhib. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai semua perkara yang Rasulullah cintai. Dan ini jelas di antara hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita mencintai beliau di atas kecintaan pada diri kita sendiri. Dengan itu seorang baru bisa mencapai kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadits muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Kemudian hak berikutnya dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ta'ziruhu wa tauqiruh. Ta'zir dan tauqir. Sebagaimana dalam ayat di surat Al-Fatah, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kemudian juga dalam Al-A'raf, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Dua hal ini akhwan, ta'zir dan tauqir. Ta'zir yaitu membela. Dikatakan oleh Syekhul Islam, ta'zir adalah ismun jami'un linasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yu'dhi. Suatu penamaan yang mencakup pembelaan terhadap beliau dan mengokohkan beliau serta menghalangi dari semua hal yang menyakiti beliau. Ini namanya ta'zir. Jadi seorang muslim mengaku sebagai pengikut Nabi harus membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mencela harus kita bela. Kita bela agama beliau, kita bela kehormatan beliau. Ini ta'zir. Kemudian tauqir yaitu ta'zim wal ijlal. Penghormatan dan pengagungan. Kita hormati beliau. Makanya ketika membicarakan tentang Nabi, tidak boleh seorang mengungkapkan dengan ungkapan celelean. Tahu celelean? Jabir. Dengan olok-olokan, dengan guyonan, dengan lawakan. Sebagaimana yang memprihatinkan banyak didengar dari mereka menyampaikan ceramah di masjid-masjid umum. Berbicara tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membicarakan tentang Nabi tapi dijadikan sebagai bahan lawakan. Ini menunjukkan tidak ada tauqir, tidak ada penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua hak, yaitu membela dan mengagungkan beliau. Di antara bentuk pengagungan ini yang pertama, tidak boleh kita memanggil beliau dengan namanya. Ini di antara contoh-contoh ta'zim atau ta'zir dan tauqir, ikhwan. Bentuk tauqir kita kepada beliau yang pertama, tidak memanggil beliau dengan namanya saja.
Dan ini jelas dalam ayat la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Bentuk taukid yang kedua ada mutaqaddum alaih, tidak boleh mendahului beliau. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Naam. Dan setelah wafatnya beliau, akhwan, yaitu tidak mendahului beliau, yaitu tidak mendahului sunnah beliau. Tidak boleh. Ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita apa? Kita melakukan perbuatan yang lain. Yang menyelisih sunnah tersebut. Yang ketiga, ghaddus sauti indah. Melirihkan suara di sisi Nabi, tidak boleh mengeraskan suara di atas suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ini ketika di masa hidup jelas tidak boleh meninggikan suara di atas suara Nabi. Setelah wafatnya beliau bagaimana, akhwan? Tayyib. Dikatakan wa ba'da mautihi ghaddu sauti 'inda sunnatihi bi ihtiramiha wa ittiba'iha wa 'adami mukhalafatiha bi ara'ir rijali aw bi ahwa'ihim. Setelah wafatnya beliau adalah dengan melirihkan suara, yaitu menahan suara ketika disampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakannya. Sunnah-sunnah Rasul dimuliakan, diikuti dan tidak diselisihi dengan pemikiran-pemikiran orang. Kemudian di antara penghormatan kepada beliau, atau tadi ini contoh-contoh penghormatan sudah, yaitu apa? Tidak memanggil dengan namanya, tidak mendahului sunnah, tidak mengangkat suara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak yang lain, akhwan, hak yang keberapa itu? Keempat. Kelima. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk hak beliau. Bahkan kalau disebut nama beliau kita tidak bersalawat, kita dihukumi bakhil. Makanya, akhwan, ini juga majelis-majelis ahli sunnah. Dalam satu majelis saja seorang kalau mengamalkan ini akan bersalawat banyak sekali. Baik. Kita diperintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik. Kemudian hak yang keenam, kita tutup majelis kita, yaitu ja'luhu fi maqamihi fala ghuluwa wala jafa. Menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kedudukan beliau, tidak melampaui batas tapi juga tidak merendahkan dari kedudukan yang telah diberikan. Yang kedudukan Nabi terkumpul dalam kalimah syahadah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau adalah hamba yang tidak boleh diibadahi, tapi di sisi yang lain beliau adalah Rasul yang tidak boleh kita maksiati, tapi kita wajib mentaati dan mengikuti. Ini hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global untuk kita tunaikan sebagai bentuk pengenalan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naktabi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.